Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui PPT yang berjudul Manajemen Operasional Internasional, yang beranggotakan Rizka Ananda Putri dengan NIM 2116030021, Hesti Jelita dengan NIM 2116030026, dan Ahmad Rizky dengan NIM 2116030029. Mata kuliah Bisnis Internasional, dosen pengampu Ibu Fasni Husna S. Rasyad, Mbak. PPT kali ini akan membahas 5 topik pembahasan. 1. Pengertian manajemen operasi internasional. Kedua, manajemen rantai pasok integrasi vertikal. Ketiga, mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Keempat, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Yang terakhir, studi kasus. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengubah berbagai jenis input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan komponen lainnya menjadi produk atau layanan aktif. Fokus manajemen operasi adalah pada produksi barang dan layanan. Manajer operasi bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan proses produksi. Manajemen operasi internasional merujuk pada kegiatan yang terkait dengan transformasi dalam sebuah perusahaan internasional. Ini melibatkan koordinasi operasional di berbagai lokasi atau negara, mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas, produktivitas, dan penerapan teknologi informasi yang relevan. Ini juga mencakup penyesuaian proses operasional agar sesuai dengan lingkungan internasional yang berbeda-beda. Sistem manajemen operasi sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana input diubah menjadi barang atau jasa, benar dirancang dan sistem operasi berhasil, dan prosedur memainkan peran utama dalam menentukan kualitas produk dan produktivitas. Misalnya, Zara mampu emeras langkah-langkah tambahan produktivitas dari pusat-pusat distribusi karena desain yang sangat efisien dan fleksibel. Selanjutnya, materi yang B, manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Manajemen rantai pasok adalah pendekatan yang mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari awal sampai akhir, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses ini agar lebih efisien, biaya lebih rendah, dan respon terhadap kebutuhan pasar lebih cepat. SCM ini melibatkan koordinasi dan integrasi seluruh rantai pasok termasuk pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Sementara itu, integrasi vertikal adalah strategi di mana sebuah perusahaan menggabungkan atau memperluas operasinya ke belakang atau ke depan dalam rantai nilai. Integrasi ke belakang artinya perusahaan membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok. Sedangkan integrasi ke depan artinya perusahaan membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan akhirnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Rizka, yaitu bagian C, mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Manajemen kualitas total atau TQM adalah usaha-usaha terintegrasi untuk mempertahankan kualitas produk atau jasa organisasi secara sistematis dalam berkelanjutan. Program TQM berbeda-beda di setiap perusahaan dan harus disesuaikan dengan keadaan unik setiap perusahaan. Kualitas telah menjadi isu persaingan yang signifikan pada sebagian besar industri yang strategi pengendaliannya selalu menempatkan kualitas sebagai isu sentral. Oleh karena itu, kualitas sangat penting karena banyak perusahaan saat ini bersaing dengan bisnis kualitas, dan kualitas menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan produktivitasnya. Selanjutnya bagian D, yaitu mengelola informasi dalam bisnis internasional. Pertumbuhan sistem informasi internasional, yaitu ditandai dengan munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan sangat hebat. Selanjutnya, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Yang pertama, lingkungan global, yaitu penggerak dan tantangan bisnis. Yang kedua, tantangan bisnis. Kemudian mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi
global dan organisasi bisnis. Yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Selanjutnya, mengelola sistem global. Yang pertama, skenario umum yaitu kekacauan skala global. Yang kedua, strategi sistem global. Yang ketiga, mengidentifikasi proses bisnis inti. Yang keempat, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang kelima, memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan, evolusioner. Selanjutnya, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, tantangan teknologi sistem global mendukung proses bisnis global. Kedua, platform komputasi dan integrasi sistem. Baik, untuk materi selanjutnya tentang kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen operasional secara baik adalah PT Unilever Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi dan memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk mencukupi kebutuhan mulai dari kesehatan, nutrisi, perawatan sehari-hari, dan sebagainya. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, PT Unilever Indonesia Tbk mempunyai berbagai strategi dalam menghadapinya. Strategi tersebut ialah strategi pemasaran, strategi promosi, strategi manajemen sumber daya manusia, dan strategi manajemen operasional. Menurut KW tahun 2016, PT Unilever Indonesia Tbk merumuskan manajemen operasional dengan dua komponen, yaitu sarana dan prasarana yang memadai serta cara penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dari kedua aspek tersebut, hal-hal utama dalam manajemen operasional dapat diuraikan menjadi beberapa bidang, yaitu inventarisasi, prosedur pembelian barang, pengendalian mutu, biaya produksi, produktivitas kerja, jadwal produksi, tenaga kerja, penggunaan fasilitas, dan pembelian peralatan. Nah, dalam penyelesaian kasusnya itu, untuk mengatasi permasalahan dibahas dalam jurnal PT Unilever dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu, perusahaan dapat mengelola ketidakpastian dengan menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk membeli produk dari mereka dan memprioritaskan pembelian bahan mentah yang berdekatan dengan pabrik melalui petani lokal. Selain itu, PT Unilever Tbk juga menerapkan sistem pengisian kembali persediaan yang efisien seperti yang dilakukan oleh Walmart. Nah, selanjutnya perusahaan dapat memeriksa situasi manajemen kualitas setiap bulan untuk memastikan penerapan manajemen kualitas yang baik semua departemen dan proses bisnis. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk juga dapat menerapkan metode smart pricing dan differential pricing dengan product positioning untuk mengelola economic of sales dan meningkatkan profit perusahaan. Yang selanjutnya, perusahaan juga dapat terus menciptakan dan memperkenalkan kemasan terbaru tetapi tetap menjaga kualitas produknya. Terakhir, PT Unilever Tbk dapat melakukan outsourcing dalam proses packing untuk mengurangi biaya produksi dan menerapkan metode pengendalian inventory seperti equivalent inventory untuk mengatur tingkat investor menyeluruh dari setiap rantai pasokan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.